Setiap desa memiliki cerita yang tumbuh bersama masyarakatnya. Cerita tentang kerja keras, harapan, dan semangat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Desa Bodeh, cerita itu tidak hanya lahir dari hamparan sawah dan hasil pertanian, tetapi juga dari tangan-tangan sederhana yang mengolah hasil bumi menjadi sumber kehidupan. Salah satunya adalah Getuk Pakno, sebuah usaha rumahan yang menjadi bagian dari perjalanan dan kebanggaan masyarakat Desa Bodeh. Di sini banyak bahan bakunya, jadi bahan baku di sini seolah-olah nggak berguna gitu kan. Jadi saya kepikiran seperti itu karena banyak singkong yang harganya itu murah, nggak laku. Jadi kita itu kok sayang gitu loh, nggak dimanfaatkan gitu kan. Jadi setelah kita pikir-pikir, kita buat ide makanan apa ini. Jadi setelah kita berpikir-pikir, ternyata orang tua juga punya keterampilan buat getuk itu tadi. Sebagai salah satu usaha yang telah lama hadir di Desa Bodeh, Getuk Pakno memiliki perjalanan yang tidak singkat. Dari 19 sampai sekarang itu ya sekitar udah 7 tahunan ya. Salah satu kekuatan utama Getuk Pakno terletak pada bahan bakunya. Singkong yang digunakan sebagian besar berasal dari petani Desa Bodeh. Dengan memanfaatkan hasil panen masyarakat sekitar, usaha ini turut mendukung perputaran ekonomi lokal sekaligus memberikan nilai tambah bagi hasil pertanian desa. Singkong kita ngambil pertama, kita ngambil dari lokal sekitar. Kita nggak nanam sendiri, kita sebagian kita nanam untuk persiapan di saat yang lain-lain itu kosong. Ya. Aktivitas di rumah produksi Getuk Pakno dimulai jauh sebelum matahari terbit. Tepat sekitar pukul 2 dini hari, Pak Ano dan Pak Bambang telah memulai pekerjaan mereka. Rutinitas ini telah dijalani selama bertahun-tahun demi memastikan setiap getuk yang dipasarkan tetap terjaga mutu dan cita rasanya. Proses diawali dengan mengupas singkong dan mencuci singkong. Singkong kemudian direbus selama kurang lebih 1 jam hingga matang sempurna. Tahapan ini menjadi salah satu kunci untuk menghasilkan tekstur getuk yang lembut. Setelah matang, singkong ditumbuk dan dicampurkan dengan gula serta garam menggunakan takaran yang telah dipertahankan selama bertahun-tahun. Perpaduan bahan-bahan sederhana inilah yang menghasilkan cita rasa khas Getuk Pakno. Adonan kemudian memasuki proses penggilingan. Pada tahap ini, kelembutan tekstur menjadi perhatian utama. Apabila hasil gilingan pertama masih terasa kasar, adonan akan digiling kembali hingga 2 kali agar menghasilkan tekstur yang benar-benar lembut. Setelah teksturnya sesuai, adonan dipotong-potong dengan ukuran yang seragam. Setiap potongan kemudian diisi dengan varian rasa yang tersedia sebelum disusun dengan rapi untuk dipasarkan. Menariknya, proses penggorengan tidak dilakukan di rumah produksi. Getuk baru digoreng ketika ada pesanan di outlet. Cara ini dipilih agar setiap getuk yang diterima pelanggan selalu tersaji dalam keadaan hangat, renyah di bagian luar, namun tetap lembut di bagian dalam. Seiring berkembangnya usaha, Getuk Pakno terus berinovasi tanpa meninggalkan cita rasa khas yang telah menjadi identitasnya. Beragam pilihan isian pun dihadirkan untuk memenuhi selera konsumen dari berbagai kalangan. Original, gula putih, gula merah, coklat, terus keju kan gitu. Nanti juga ada pendamping seperti singkong keju. Terus ada lagi pisang coklat gitu kan. Getuk ini bisa kita dapatkan dengan harga yang sangat terjangkau. Per porsi kita patok harga 10.000. 10 biji. Untuk memperluas jangkauan pemasaran, Getuk Pakno telah membuka 3 outlet, yaitu di Jalan Diponegoro, Randu Blatung, Jalan Raya Doplang, dan Jalan Gatot Subroto, Sulut. Ketiga outlet ini memudahkan pelanggan untuk mendapatkan Getuk Pakno.
Setiap usaha memiliki tantangan dalam perjalanannya, begitu pula dengan Getuk Pak No. Yang susah itu ya milih-milih singkong itu tadi. Kita harus benar-benar pintar-pintar untuk memilih singkong, karena singkong itu nggak semuanya singkong itu bisa diproduksi. Jadi kita kalau kita nggak bisa memilih singkong yang bagus, kita udah produksi gagal. Jadi kita rugi dua rugi dua bahan, dari bahan bakunya dengan terus tenaga. Di balik perjalanan panjang Getuk Pak No, tersimpan sebuah kisah yang memberikan makna lebih dari sekedar sebuah usaha. Kalau saya terlalu sakit itu asal mulanya dari keluarga saya sendiri, Mbak. Anak saya sendiri itu waktu itu, kalau kecil ya Mbak, ya kecil itu kan banyak anak-anak yang sakit, panas tuh, panas tinggi, terus stem. Itu di sini tuh nggak ada kendaraan sama sekali waktu itu. Saya nggak tega kan ya. Ini mungkin sudah nolongin orang lahiran itu banyak banget. Pada akhirnya, keberhasilan sebuah usaha bukan hanya diukur dari seberapa jauh usaha itu berkembang, tetapi juga dari nilai yang mampu diwariskan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh orang lain. Bagi Pak No, ada satu prinsip hidup yang selalu menjadi pengingat dalam setiap langkahnya. Hidup ini kan bukan untuk hidup sendiri, Mbak, agar dimanfaatkan oleh semua orang. Getuk Pak No bukan sekedar makanan tradisional, di balik setiap potong getuk tersimpan semangat kerja keras, kebersamaan dan kepedulian terhadap sesama. Berawal dari singkong hasil panen petani desa Bodeh, tumbuh sebuah usaha yang tidak hanya menghidupi keluarga, tetapi juga memberi manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Inilah wajah desa Bodeh, desa yang mampu mengelola potensi lokal menjadi sumber penghidupan, menjaga warisan kuliner tradisional, serta menumbuhkan nilai gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Karena pada akhirnya, potensi terbaik sebuah desa bukan hanya terletak pada kekayaan alamnya, melainkan juga pada ketulusan orang-orang yang hidup dan berkarya di dalamnya.